Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak bandel disuruh salat malas-malasan, disuruh ngaji, membaca, apalagi menghafal Quran, ogah-ogahan. Pelit, tidak mau berbagi dengan teman-temannya. Cuek, tidak peduli dengan sekitarnya. Salah siapa? Tanggung jawab siapa? Bapak, ibu, ayah, bunda, abi, umi, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman yang memiliki secercah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan pula dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan lurus. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, dan para imam-imam lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya anak adalah cermin orang tuanya. Orang tua adalah guru sejati mereka. Karena pembentukan karakter, watak, kepribadian seorang anak adalah seiring dengan berjalannya waktu, yang mana anak itu senantiasa melihat, mendengar, dan merasa apa yang dilakukan oleh orang tuanya, orang terdekatnya. Karena pembentukan kepribadian seorang anak sudah dimulai dari sejak lahir. Dan itulah yang akan melekat pada diri mereka sampai mereka besar nanti. Bayangkan jika anak tumbuh besar terbiasa melihat bapak dan ibunya sibuk dengan HP. Maka begitulah anaknya tumbuh dewasa. Empati, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, cuek, tidak memiliki kemampuan sosial yang baik, tidak bisa berbaur dengan teman-temannya, egois. Jika anak bangun pagi dari tidurnya terbiasa melihat bapaknya merokok, bapaknya masih tidur, ibunya asik nonton sinetron atau HP-an,
anaknya bangun tidak diingatkan membaca doa bangun tidur, tidak didekati, tidak disapa, tidak ditanya, tidak dicium keningnya, tidak dipeluk, maka demikianlah anaknya akan tumbuh. Anak adalah cermin orang tua. Wahai bapak, ibu, ayah, bunda, abi dan umi, mata mereka senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Telinga mereka senantiasa mendengar apa yang kita ucapkan. Hati mereka senantiasa merekam dan merasa apa yang terjadi interaksi antara kita dengan mereka. Marilah mulai perubahan dari diri kita. Jangan hanya senantiasa menuntut dan menuntut kepada anak kita. Mulailah perbaikan dari diri kita. Dengan terus belajar agama. Karena orang yang berilmu, tatkala ia melakukan kesalahan, dia sadar itu salah, sehingga ada kemungkinan baginya untuk memperbaiki diri. Sehingga ada kemungkinan baginya ia berusaha secara terus-menerus untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Adapun orang yang tidak berilmu, orang yang jahil, tatkala dia melakukan kesalahan dan dia tidak tahu bahwa itu adalah salah, maka dia akan terus berada di jalan yang salah. Masya Allah, alangkah indahnya jika setiap anak bangun melihat bapak ibunya sedang membaca Al-Quran, sedang melaksanakan salat-salat sunnah, atau membaca buku-buku Islam yang bermanfaat dan yang bisa menambahkan keimanan dan ketakwaannya. Ya, kemudian anaknya bangun, disapa, diingatkan doa bangun tidur, dicium keningnya, ya, dan ajak anak interaksi dengan cara yang hangat. Seringkali orang tua menuntut sekolah atau guru atau menyalahkan kurikulum dan lain sebagainya. Seringkali orang tua menuntut guru untuk tampil sempurna. Ya, itu memang tidak salah. Karena memang demikianlah harusnya seorang guru. Seorang guru harus tampil masuk ke dalam kelas dengan penampilan yang sempurna. Karena seluruh siswanya, karena seluruh mata-mata siswa tertuju kepada seorang guru. Memandang guru tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seorang siswa memperhatikan bagaimana gurunya berjalan, bagaimana gurunya mendekati siswa. Seorang siswa memperhatikan bagaimana gurunya berkata, bagaimana gurunya menyapa, bagaimana gurunya menegur tatkala ada santri atau siswa yang tidur. Seorang siswa memperhatikan seluruh apa yang dilakukan oleh guru, kerapihannya, kebersihannya, ya, bahkan datang dalam keadaan wangi. Itu akan memberikan kesan dan membuat siswa siap menerima nasihat-nasihat dari guru atau menerima pelajaran materi dari guru tersebut. Dan ketahuilah, guru sejati yang paling utama bagi mereka adalah kedua orang tuanya. Seharusnya kita sebagai orang tua senantiasa berusaha tampil sempurna di hadapan anak-anak kita, baik di rumah ataupun di luar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa membimbing kita, membimbing langkah-langkah kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. Dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang giat beribadah kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.